Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Tita Nurhayati SPDI sebagai guru RA Darul Mubtadiin Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Transformasi Batch 1 Kemenag tahun 2025 di LPTK IAIN Kerinci dengan NIM 241021111092. Saya membuat video pembelajaran akidah akhlak di kelas 2 guna untuk memenuhi tugas UKIN di LPTK IAIN Kerinci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Hebat. Sebelum mulai pembelajaran, anak-anak kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya Neng Aupa ke depan untuk memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, silahkan duduk kembali. Setelah kita berdoa, kita murojaah membaca surah Al-Lahab bersama-sama. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada bilahabil ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran datal lahab wa imra'atuhu hatab fi zidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang ibu akan melakukan absen. Coba siapa yang nggak hadir? Oh iya, Zakia. Kenapa alasannya? Sakit? Ya, sakit. Kita doakan Jaki yang tidak hadir semoga cepat sembuh dan bisa belajar seperti biasa ya. Sebelum melanjutkan ke materi, Ibu akan memberikan motivasi agar belajar kalian lebih giat lagi. Coba siapa tadi yang sholat subuh? Sholat subuh? Iya, sholat subuh. Mandi dulu? Mandi. Ya, biasakan tiap hari mandi dulu. Kemudian sholat subuh. Pergi ke sekolah. Karena sekarang kita berada di kelas berapa sekarang? Nah, kelas 2. Sekarang bulan apa? Mei. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke kelas berapa? Kelas 3. Di bulan Juli kita masuk ke kelas
3. Iya, jadi kita harus lebih giat apa? Giat belajar, giat belajar dan berdoa, iya, dan melaksanakan sholat, iya. Nah, sebelum maju ke tahap selanjutnya, ya, pelajaran yang dulu, coba, ya, sebelumnya kita belajar tentang rukun apa? Rukun iman, ya. Rukun iman ada berapa jumlahnya? Rukun iman ada 6. 1 percaya kepada siapa? Allah. Kedua percaya kepada malaikat Allah. 3 percaya kepada kitab Allah. 4 percaya kepada rasul-rasul Allah. 5 percaya kepada hari kiamat. 6 percaya kepada kodo dan qadar. Iya, kodo qadar itu dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Coba di rukun iman yang keberapa? Yang kedua, pinter Neng Aupa, ya. Rukun iman yang kedua percaya kepada malaikat Allah, iya. Nah, sekarang Ibu akan supaya lebih semangat lagi, Ibu akan berikan tepuk. Bisa tepuk semangat? Bisa, ya. Coba tepuk semangat. Wah, hebat. Jadi belajarnya harus lebih semangat. Nah, sebelum melanjutkan ke topik inti, ya, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran di akidah akhlak bab malaikat Allah, ya. Jadi tujuannya adalah yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Nah, jadi anak-anak nanti harus bisa menjelaskan pengertian apa? Iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, bisa menyebutkan nama-nama malaikat. Ya, nanti bisa menyebutkan apa? Nama-nama malaikat. Yang ketiga, bisa menyebutkan tugas-tugas malaikat. Nah, nanti, ya, bisa menyebutkan tugas-tugas malaikat. Yang keempat, bisa menunjukkan sikap beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sekarang masuk ke pelajaran kegiatan inti. Ya, lihat. Nah, di sini apa? Iman kepada malaikat. Iya, iman kepada malaikat tadi rukun iman yang keberapa? Yang kedua, hebat. Nah, kemudian, nah, di sini ada gambar. Coba ini gambar apa yang pakai topping? Petani. Ia sedang apa? Maksudnya mencangkul, ya, mencangkul. Kalau di dalam pertanian ini membutuhkan apa ini? Air, ya. Air turun dari langit. Iya, yaitu tugas malaikat apa yang mengatur hujan itu? Jibril, ya. Jibril. Bukan, iya betul Mikail. Bapakmu. Mikail, iya. Mikail mengatur rezeki dan menurunkan hujan. Yang kedua, yang sedang apa ini? Yang sedang berbelanja, pinter. Berbelanja di toko itu harus sesuai, ya. Tidak boleh bohong, ya. Sok bohong? Tidak boleh bohong. Kalau belanja 500 bilang 500. Iya. Nah, sekarang
Apa itu iman kepada malaikat? Siapa yang tahu? Apa itu iman kepada malaikat? Iya, percaya bahwa malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah. Iya, malaikat. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Iya. Nah, di sini juga ada pengertian iman kepada malaikat, yaitu percaya akan keberadaan malaikat, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Jadi malaikat itu adalah ciptaan siapa? Allah. Ya. Nah, di sini ada dalil tentang iman kepada malaikat. Ya. Ibu akan membacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, dan kitab-kitab Allah, dan rasul-rasul Allah. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami, wahai Tuhan, kami hanya kepadamu tempat kami kembali. Nah, di sini sudah jelas bahwa malaikat itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Nah, lanjut. Nah, di sini ada sifat-sifat malaikat. Nah, sifat-sifat malaikat itu berbeda dengan kita sebagai manusia, berbeda dengan setan ya. Nah, sifat malaikat yang pertama, malaikat tidak memiliki rasa angkuh. Nah, di sini rasa angkuh sepertinya gini. Bapak mah, ibu mah punya sepatu baru, itu ada perasaan angkuh, dan di malaikat itu tidak ada perasaan angkuh. Iya, yang kedua, malaikat selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 24 jam malaikat terus bertasbih. Apakah kita selalu bertasbih 24 jam? Tidak ya. Malaikat selalu bertasbih kepada Allah. Yang ketiga, malaikat tidak pernah bermaksiat. Jadi malaikat itu selalu berbuat apa? Baik, tidak pernah bermaksiat. Iya, yang keempat, malaikat selalu takut dan taat kepada Rasul Allah. Nah, di sini ada nama-nama malaikat dan tugasnya. Coba, malaikat semuanya ada berapa? 10. Sebutkan. Jibril, Mikail, Asrofil, Israil, Munkar, Nakir, Atid, Malik, Ridwan. Ya udah, ada berapa? Ada 10. Nah, di sini malaikat Jibril tugasnya apa? Iya, menyampaikan wahyu. Wahyu Al-Quran disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat siapa? Jibril. Pinter. Sekarang malaikat Mikail menyampaikan rizki. Iya, misalnya rizki itu, coba anak-anak tadi dari rumah membawa uang saku enggak? Bawa. Ada yang berapa? Ada yang 5.000, ada
Ada yang 10.000? Ada. Ya, itu adalah merupakan contoh rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui malaikat apa? Mikail. Yang ketiga, Israfil. Apa ini? Iya, meniup sangkakala. Ya, kalau nanti udah saatnya hari kiamat, malaikat Israfil meniup sangkakala. Jadi waktu itu terjadilah hari kiamat. Iya, jadi yang meniup sangkakala itu malaikat apa? Israfil. Yang keempat, malaikat apa ini? Israil. Tugasnya apa? Ya, pinter mencabut nyawa. Misalkan gini, ada suara innalillahi wa inna ilaihi rojiun, katanya telah berpulang ke rahmatullah. Nah, di sana ada malaikat apa? Israil sedang mencabut nyawa. Nah, begitu. Yang kelima, malaikat munkar nakir itu sama menanyai manusia di alam kubur. Iya, setelah mati ditanya oleh malaikat apa? Munkar dan nakir. Yang ketujuh, malaikat apa? Raqib, mencatat amal baik kita. Nah, tadi kita sembahyang subuh, kita berjabat tangan kepada orang tua sebelum berangkat, itu adalah perbuatan baik dan dicatat oleh malaikat apa? Raqib. Nah, sekarang malaikat yang ke-8, malaikat apa? Atid, mencatat amal buruk. Iya, amal buruk dicatat oleh malaikat apa? Iya, atid. Misalnya ada yang mencuri, ada yang apa? Berbuat jelek, berkelahi, itu dicatat oleh malaikat apa amalnya? Iya, atid. Yang ke-9, malaikat menjaga pintu neraka. Nah, kalau kita di dunia ini selalu amal timbangannya lebih berat, yang jeleknya kita masuk ke apa? Ke neraka. Di sana bertemu dengan malaikat apa? Malik. Iya. Yang ke-10, malaikat Ridwan menjaga apa? Iya, pintu surga. Kalau kita berbuat baik, kalau kita selalu beribadah, taat kepada orang tua, ya itu merupakan amal baik. Dan insya Allah kita masuk apa? Cung yang mau masuk surga. Nah, pinter. Mau masuk surga, kita harus berusaha berbuat baik. Nah, udah. Nah, sekarang yang kelima, lihat ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Yang pertama, suka menolong. Adik-adik suka menolong? Misalnya apa? Yang terjatuh dibangunkan. Iya, itu adalah menolong. Berperilaku jujur. Suka jujur? Nah, harus jujur. Yang ketiga, suka menolong dan membantu sesama. Nah, apabila ada teman kita yang kesusahan, kita harus membantu. Iya, misalnya ada teman kita yang gak bawa bolpen, kita pinjam. Ya, itu adalah merupakan sikap kita menolong sesama teman. Nah, yang keempat, bertakwa kepada Allah. Ya, di sini bertakwa artinya apa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu merupakan ciri anak yang beriman. Yang keenam, bersyukur kepada Allah. Nah, kita semua harus bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kalau kita bersyukur, kita tidak akan merasa kekurangan karena kita
bersyukur. Yang bersyukur akan ditambah apanya? Nikmatnya. Iya, yang berlipat ganda. Yang ketujuh, selalu mengingat Allah. Dengan cara apa mengingat Allah? Ya, beribadah, sholat, bertasbih ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada lagi hikmah beriman kepada malaikat. Dengan kita percaya kepada malaikat bisa meningkatkan nilai dan martabat hidup manusia. Yang kedua, optimis dalam menghadapi persoalan hidup. Iya, karena kita percaya kepada adanya malaikat. Yang ketiga, senantiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jadi kita kalau akan melakukan sesuatu, jadi hati-hati karena merasa ada yang mengawasi kita untuk berbuat baik. Ya, yang keempat, mendorong kita untuk selalu berbuat baik. Ya, mendorong, misalnya berbuat baik apa? Iya, membantu orang yang lagi kesusahan. Yang kelima, akan mempunyai sikap rendah hatinya, jadi tidak sombong. Nah, tidak sombong. Yang keenam, giat menuntut ilmu yang berguna dan bermanfaat. Ya, adik-adik misalnya dari sini pulang sekolah, setelah duhur masuk apa? Diniyah. Nah, itu melakukan menuntut ilmu yang bermanfaat. Lanjut. Nah, itu adalah merupakan kegiatan inti. Nah, sekarang setelah kita memaparkan tadi, kita akan bernyanyi ya, bernyanyi tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Silahkan kita ikuti nyanyian ini. Malaikat yang wajib kita imani, Wahyu, Mikail, Jibril, ke neraka. Nah, setelah kalian menyanyikan lagu tentang malaikat dan tugasnya, coba ada apa di lagu itu? Ya, ada malaikat yang jumlahnya berapa? 10. Sebutkan. Jibril, Israil, Kib, Atid, Malik, Ridwan. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Mikail, Israfil, Israil. Ya, itu diantaranya adalah tugas-tugas malaikat. Ya, lanjut. Nah, di sini ada malaikat dan tugas-tugasnya. Nanti anak-anak akan disuruh berkelompok untuk mengerjakan tugas, menyambungkan antara malaikat dan tugas-tugasnya. Bisa? Bisa, ya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Ya,
Kelompok 1 apa namanya? Merah. Yang kedua kuning. Yang ketiga hijau. Yang keempat biru. Nah, nanti di sini ditulis nama-namanya. Di bawah itunya. Di bawah lembar kerjanya. Sama-sama. Saya pegang ininya. Saya baca salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia menurunkan wahyu. Mikail mengatur rezeki. Israfil meniup sangkakala. yang dinyanyikan. Israel mencabut ya. nyawa. Munkar Bertanya di alam kubur. Nakir bertanya di alam kubur. Rakib mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Malik menjaga pintu neraka. Ridwan menjaga pintu surga. hebat. Tepuk tangan. Silakan duduk. Kelompok kedua yang sudah selesai ya, kelompok merah ke depan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahyu Mikail Mengatur rezeki. Israfil meniup sangkakala. Israel Mencabut nyawa. Munkar bertanya di alam kubur. Nakir bertanya di alam kubur. Rokib mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Malik menjaga pintu neraka. Ridwan. Pintu surga. Ya, pinter. Tepuk tangan. Kelompok mana ya lagi yang sudah? Ini udah? Ya. Nah, setelah kita tadi berdiskusi ke depan, jadi kita tahu bahwa malaikat ada berapa? 10. Iya, dan tugasnya wajib diimani. Ibu akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Ya, jadi jumlah malaikat ada berapa? 10. Sebutkan. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Nakir, Rokib, Atid, Malik. Nah, pinter. Jibril, malaikat Jibril turun tugasnya apa? Yang kedua Mikail. Yang ketiga malaikat apa? Israfil. Ya, Izrail. Munkar dan Nakir. Rokib. Atid. Iya, Malik. Ridwan. Menjaga pintu surga. Ya, dari pembelajaran hari ini tentang malaikat, jadi kita harus lebih berhati-hati di dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa berbuat apa? Baik. Iya. Coba ibu akan bertanya, malaikat diciptakan dari apa? Hebat. Ada berapa nama-nama malaikat? 10. Malaikat yang tugasnya menjaga pintu surga. Ridwan. Iya. Malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Pinter. Izrail. Iya. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar tentang malaikat.
sebelum diakhiri, kita membacakan doa kifarat majelis. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih dan kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sikap. Ya. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di luar neng ing wakawih. Ing wakawihnya. Oh, pinter. Musalam. Pinter.